sudah barengan sama Mas Iko gitu ya, co-creation, co-collaborate gitu. Jadi apa nih yang kira-kira kalau misalnya mau roh semut gitu ya, kayak apa ya gitu. Kalau mau nyoroh macan seperti apa ya gitu. Jadi itu yang kemudian membuat proses produksi ini menjadi jauh lebih apa ya, multidisiplin, kolaboratif, membawa expertise macam-macam. Jadi aktor di sini bukan hanya oke, kamu begini, kamu begitu, tapi di sini ada peran gitu ya, ada independensi juga di sini yang membuat mereka bisa berkontribusi gitu. Di luar itu sih sebenarnya apa ya, mungkin tadi post produksi ya, karena post produksinya elemen-elemennya banyak tadi seperti yang digambarkan, jadi VFX-nya misalnya, atau kemudian bagaimana membuat transisi 3 alam itu tadi yang digambarkan menjadi smooth dan orang bisa nangkep gitu, oh ini loh ternyata alam realitanya, oh ini loh alam yang ada di pikirannya si Bayu, oh ini loh yang alam yang dirasakan oleh para penyamunnya gitu. Jadi penyamun seorang penyamun, para pelamunnya gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat proses produksinya menjadi jauh lebih menantang, bukan hanya drama biasa aja gitu, tapi overall sih proses yang menyenangkan sih buat kita semua gitu. Yes. Silakan boleh menambahkan Mas Regas gimana pada saat ngobrol dengan Mas Iman terkait kala produksi, desain produksi? Ngobrolnya sama Sierra juga, sama Amal dan Iman. Kita mulai dari waktu itu coba masuk ke slide 86, maaf. Jadi apa lah? Ini ada contekannya. Jadi mulai dulu sama Sierra itu kita meriset berbagai macam pesta kerasukan di seluruh Indonesia, dan pada saat itu aku nanya ke Sierra, boleh nggak aku ikut nyobain kerasukan? Karena banyak penonton di situ yang tiba-tiba nonton dan udah nggak makan sehari sebelumnya bisa masuk. Sierra bilang, dia bilang kayak, gas, ntar lo kalau kecanduan, adiksi, ntar di tengah syuting lo minta, gue susah mensuplai lo, gitu. Mensuplai lo pakai pesta sambutan, gitu. Akhirnya nggak boleh. Dan pada saat itu kita ngobrol bertiga, gitu ya, pasti kita semua ngobrol, tantangan terbesar sebenarnya ada di extras. Ini adalah extras terbanyak dari film-film yang pernah aku lakukan sebelumnya. Extrasnya mencapai 1.000 orang. Wow. Gitu. Jadi pesta sambutan 1, pesta sambutan 2, pesta sambutan 3 tuh ekstras. Sierra bingung mikirin nasi boxnya ya Sierra. Gitu ya, kayak, ternyata tantangan banget ya. Terus ya makin lama pasti tentunya ada obrolan ya, maksudnya kayak, gas ini ekstras lo pilih salah satu nih. Lo mau ekstrasnya banyak, tapi kamera lo cuma dapat 1, atau kamera lo 1 tapi ekstras lo cuma gue kasih 100 orang. Gue mending ekstras gue banyak, kamera gue 1 gitu. Udah kompromi satu-satu dan akhirnya ya nemu titik tengah. Yes. Kita produser gue baik. Yes, itu kita langsung coba konversi ke Kasiara seperti apa. Pengen tahu pada saat itu risetnya mungkin ya dari banyak rasukan yang tadi diberikan Mas Regas, banyak yang didatangi gitu. Pengalamannya seperti apa? Juga yang dibawa pada saat melihat secara langsung seperti apa yang bisa di-share ke teman-teman media. Kasiara silakan. Selamat sore teman-teman. Sore. Kayaknya terakhir kali kita ketemu di bulan Desember, waktu itu baru mau announcement Sundance, ya. yes. Sekarang udah mau tayang filmnya. Apa tadi pertanyaannya? Gimana pengalamannya pada saat meriset secara langsung? Pengalaman, mungkin perlu aku disclaimer dulu bahwa walaupun secara kultural ini banyak kita temui di daerah-daerah di Indonesia, tapi yang kita tampilkan di film itu sama sekali tidak merujuk ke kultur tertentu ya. Fiksi. Jadi semuanya fiksi, semuanya dari kepalanya Regas aja, sama meditasi-meditasinya yang tiap pagi itu. Slide 73. Menyenangkan ya seperti ini, kayak ngobrol ada langsung ada biar digambarkan. Iya. Terus. Jadi ketika kita riset, kita lebih ke riset juga ke human emotionsnya sih. Ketika orang-orang tuh kerasukan, apa sih secara visual kelihatannya seperti apa, dan sebenarnya mereka tuh berasanya kayak gimana. Slide itu sih 68. Ada. Oke. yang kemudian ditranslate ke visual dan kita tampilkan di film yang teman-teman tadi nonton gitu. Sebenarnya in general mungkin kalau aku boleh berbagi sedikit, Ya, silakan. kekuatan film ini sih justru di situnya ya. Jadi bukan bahwa ini pesta kerasukan tanpa roh setan gitu, bukan di situ sih.
tapi lebih ke plot emosional yang ada di film ini dari Karakter. awal sampai akhir gitu. Gimana seorang karakter yang punya obsesi berlebihan ternyata ya nggak baik juga, walaupun mungkin dia punya mimpi yang baik gitu ya. Kalau ternyata caranya nggak bener, ya ujung-ujungnya bisa menyakiti orang lain gitu. Jadi lebih ke poin-poin itunya sih yang kita mau highlight. Yes. Kita pengen tahu juga Kak Siara deg-degannya seperti apa kan kemarin pada saat ketemu sama teman-teman deg-degan pengen Sundance. Sekarang Indonesia nih akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Betul. Rasa bedanya seperti apa kita pengen tahu. Jujur deg-degan banget sebenarnya. Tapi ternyata di sana mungkin tadi Ragas juga udah sempat sedikit cerita. Ada standing ovation dari teman-teman luar negeri dan beberapa review yang sangat-sangat shining, shimmering, splendid. Jadi bikin kita kayak oh ternyata bener ya, ternyata kalau cerita itu universal, mau ditayangin di mana kek, mau dengan bahasa apa kek, orang juga tetap bisa relate dan tetap bisa suka gitu sih. Dan kita senang banget juga, tadi Regas juga udah sempat ngomong, selain di Sundance yang mana di Utah, Park City, ada beberapa kota lain juga yang ada menayangkan kan, dan sudah menayangkan. Ada Miami, Minnesota, di Brazil juga ada, dan satu lagi di Belgia, betul. Dan nantinya akan ada banyak lagi gitu. Cuman seperti anak yang suka bertualang, biasanya yang dikangenin kan rumah ya. Yes. Nah, ada sound effect-nya juga sekarang ternyata. Nggak cuma ada visual, ada sound effect. Kebiasaan director. Nah, yang kita tunggu-tunggu, jujur banget nih ya teman-teman, sebenarnya ya 23 April 2026, pengen tahu banget gimana perasaannya teman-teman setelah nonton nanti, pulang ke Indonesia, dibawa ditonton sama teman-teman di Indonesia, pasti itu sesuatu yang kita nanti-nantikan sih. Satu lagi kecil bentar, aku mau thank you juga karena kita sebelum ini telah menyelenggarakan 14 special screening ya, betul ya teman-teman? Ya, Betul. Purwokerto, Jogja, Solo. Dan semuanya sold out. Terharu banget, terima kasih banget teman-teman dukungannya, semoga bisa dukung terus. Dan dari 23 April 2026 tayangnya lama. Amin. Amin. Terima kasih. Ada satu produser kita lagi, ada Kak Amalia Rusdi. Kak Amalia dari Rekata Studio sendiri, kita pengen tahu apa yang akan menjadi komitmen kedepannya lewat karya-karya yang dihadirkan masuk di 23 April mendatang melalui para prasu. Silakan. Slide 71. Yes. Selamat sore semuanya. Gimana tadi nonton filmnya? Semoga emosinya tersampaikan ya. Mungkin untuk pertanyaannya Mas Dias tadi, karya-karya Rekata yang mau kita coba ciptakan adalah suatu karya yang lebih jujur, dekat dengan kemanusiaan, di mana kita mencoba menyampaikan suatu emosi yang ketika emosi itu kompleks untuk dieksplor, itu sesuatu karya yang lebih berani untuk ditampilkan gitu ya. Mungkin untuk karya-karya kedepannya itu dari film Para Prasuk ini juga kita ngelihat gimana Regas itu eksplor tentang obsesi, terus tentang masa lalu atau bayangan masa lalu yang mengikuti Regas di saat present ini, dan juga gimana dia berusaha untuk menemukan resolusi dan berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Dan ketika kita melihat outputnya gitu, oh ternyata kadang kita pun juga merasakan hal yang sama ya. Jadi itu sesuatu yang relevan gitu untuk kita semua explore. Itu sih untuk Rekatanya sendiri. Terus kemarin ketika kita bersyukurnya dapat world premiere di Sundance, di mana kita ketemu banyak filmmakers lain dari seluruh dunia, dan gimana kita ngerasain hangatnya sambutan dari kayak filmmakers lain, saling support. Ya, dari semua negara di belahan dunia yang berbeda dari Indonesia, itu kita ngerasain hangatnya juga ya, penerimaan audience di nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun. Wow, lovely. Itu dia, tepuk tangan dong teman-teman untuk jajaran produser. Sekarang kita ke jajaran cast yang penampilannya sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman cast. Kita mulai dari Angga Yunanda. Wow, Angga Yunanda, Bayu, sangat luar biasa. Tapi kita pengen tahu seorang Slide Angga. 59 dulu dong. Slide 60, boleh coba lihat. Ini Kes juga nggak tahu kan? Jadi kita pengen tahu untuk Angga Yunanda, bagaimana
Angga Yunanda berefleksi pada karakter Bayu. Pengen tahu kalau melihat apa dari kacamata Angga Yunanda melihat karakter Bayu. Silakan. Selamat sore ya teman-teman. Pertama kali baca skenarionya langsung punya pertanyaan. Gimana actingnya? Gue kayak gimana cara gue bisa deliver apa yang ada di otaknya Karegas gitu, karena baru baca kayak scene 1 ditampar sosis. Gue kayak ditampar sosis. Gue kayak, oke, gimana tuh gitu. Terus tiba-tiba dituang galon gitu. Gue kayak oke gitu. Terus akhirnya baca sampai selesai, tapi ternyata wah sangat dalam banget gitu ya. Mungkin di sepertiga film tuh aku ngelihat kayak wah banyak banget apa ya, perasaan yang menyenangkan gitu ya, kayak berasa lagi ada di alam lain gitu ya. Tapi ya bagaimanapun juga namanya juga realita, apalagi di Indonesia gitu ya, dengan mungkin teman-teman remaja gitu ya yang mencoba untuk menggapai mimpinya, tapi keadaan pasti akan ya menyulitkannya dan menamparnya gitu dengan realita gitu. Tapi ternyata filmnya sangat dalam banget, menyentuh hati aku. Terus apa ya, ada perasaan yang sebenarnya cukup ya remuk gitu ya, karena aku ngelihat Bayu terus jadi ikut merasakan gimana dia berusaha keras untuk bisa menggapai mimpi dan impiannya gitu. Tapi mungkin saking kerasnya dia berusaha, awalnya mungkin itu menjadi ambisi, sampai akhirnya itu menjadi obsesi yang nggak bisa dihentikan gitu ya, yang berakibat ya banyak hal yang harus dia korbankan, dirinya sendiri, orang lain gitu, bahkan mungkin ya kehidupannya itu gitu. Jadi Slide 62. aku ngerasa apa ya, sangat 61. sedih gitu ya melihat ya dinamika yang hadir ditulis sama Karegas gitu ya tentang Bayu ini gitu. Tapi aku berusaha untuk ya menyelami Bayu itu lebih dalam. Terus untungnya di sini aku bersama dengan teman-teman semua saling terbuka satu sama lain gitu ya untuk membuat film ini jadi suatu yang apa ya, pengalaman yang nggak akan bisa dilupain gitu ya. Karena menurut aku ini film yang sangat harus ditonton di bioskop gitu, dan cinema experience yang luar biasa gitu ya. Gimana kita bisa ngelihat ya sisi terdalam dari manusia, tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Dan selama 2 bulan ini banyak yang kita lakuin gitu ya, mulai dari workshop, reading, 101 bareng sama Karegas, terus ini salah satunya melintah gitu ya. Jadi selama 2 bulan belajar belajar melintah sampai perutnya kram gitu ya. Tapi setelah belajar ini lebih banyak, aku jadi ngerasa oke, lebih berpasrah diri gitu ya, merelakan tubuh kita untuk bisa ya bergerak apapun kemauan dia gitu ya, tanpa harus ada paksaan dari dalam diri sendiri. Terus belajar selompret itu juga salah satu yang sangat berat gitu ya, karena aku baca di skenario aja Bayu main selompret sambil terbalik. Gue kayak oke, gue harus nyiapin tenaga gue gitu untuk bisa stabil gitu memainkan selompret sambil kebalik gitu berjam-jam gitu. Jadi udah banyak yang kayak ada di pikiran aku setiap hari berusaha untuk meditasi gitu ya, kayak oke, aku ingin mencoba menjadi Bayu gitu, kayak mencoba meditasi, tapi tiap meditasi kayak 91 melintah gitu, kayak setiap hari melintah main selompret yang bener gue oke, nggak akan bisa kayak nggak bisa tenang gitu ya. Dan itu yang terjadi selama bulan-bulan awal gitu ya. Tapi setelah syuting hari pertama itu kayak langsung berasa clear, kayak pikiran dan otak berasa kayak balik jadi nol lagi gitu. Karena aku bersyukur banget di situ tuh, mungkin karena kita syuting di perkampungan cukup kecil gitu ya, bahkan dari hotel kita tuh 1,5 jam untuk bisa nyampe ke situ, nggak ada sinyal. Terus kita kayak membaur dengan orang-orang desa juga, terus hampir setiap hari pesta gitu ya. Jadi kayak berasa hadir di situ gitu, kayak menginjakan kaki di situ. Jadi udah hilang tuh perasaan-perasaan overthinking, perasaan kayak gimana caranya untuk bisa ya acting dengan baik gitu. Tapi meskipun pasti ada aja apa ya, mungkin kayak
titik-titik ya kecil gitu ya yang hadir di pikiran gitu ya selama beberapa waktu gitu. Salah satunya termasuk cara Karegas dalam mendirect gitu. Jadi directing Karegas tuh sangat unik. Jarang aku temuin di director-director lain gitu yang pernah aku kerja bareng gitu ya. Salah satunya adalah Karegas tuh kalau syuting tuh jarang ngambil shot master pertama. Ya. Gitu. Jadi biasanya kan kalau kita syuting mungkin ya bagian dari latihan kita ya kita lakuin itu pas master gitu, pas shotnya lagi besar-besarnya gitu. Jadi muka kita nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kita kalau masih ngelakuin kesalahan tuh masih bisa kita perbaiki di shot selanjutnya gitu. Tapi Karegas tuh pasti selalu ngambil shot dekat duluan gitu. Kadang-kadang mungkin close up kita gitu jadi scene pertama, jadi shot pertama gue kayak jangan shot pertama muka gue langsung, ntar di layar jadi jelek dong, gak bisa diperbaiki lagi. Karena Karegas tuh kalau udah syuting kebanyakan one take. Jadi kalau kita ngerasa mungkin agak kurang pede, Kak boleh satu lagi nggak? Oke. Udah bagus kok. Tapi nggak, hasilnya beneran bagus dan luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Anda. Terima kasih ya Kak untuk Iya tuh ya, kualitasnya. sangat bersyukur bisa hadir di sini, tapi luar biasa. Luar biasa, keinginannya juga sangat luar biasa. Bangun, kita ke Bangun, tepuk tangan buat Bangun. Wow, Bangun, boleh ceritakan tentang bagaimana proses tadi yang dijelaskan oleh Mas Regas juga untuk mantra atau Slide White Day. 63. Ya, dan juga gimana dapat pujian di Sundance kemarin dan juga standing ovation, boleh diceritakan juga ke teman-teman media Bangun, silahkan. Slide 63. Kok pada lemes sih? Kurang gizi ya, belum dikasih makan. Jadi ya kita terus terang kan aku ini film pertama ya. Lebar pertama. Film pertama langsung Sundance loh. Nextnya Oscar. Amin. Ini pokoknya membuat hati tuh jadi berflower. Beneran buat aku ini salah satu pengalaman yang nggak akan aku lupakan seumur hidup. Namanya juga pertama kali, jadi ada banyak sekali rasa-rasa yang masih, walaupun kita syutingnya 2 tahun yang lalu dan semua perjalanan kayak, untungnya kamu tuh suka latihan. Karena kan sebagai orang yang belum pernah nggak punya banyak pengalaman di perfilman, baru hanya beberapa lah gitu. Jadi aku tuh sebenarnya agak frustasi sedikit bahwa kan aku tinggalnya di Paris, jadi nggak latihan bareng-bareng Yang lain gitu. Jadi kadang kalau aku di Indonesia aku sempat ya kita latihan reading bareng, tapi kalau enggak ya lewat Zoom. Gitu loh. Jadi aku nggak cuma sama Regas aja. Dan terus terang pas baru pertama kali baca skenarionya, baca naskahnya, tetap aja ya bingung aja gitu, nggak. Tulisanku ini membingungkan. Betul. Baru sadar aku. Banget mas, sorry. Oh, Di support Ciko ya udah beberapa kali sama Mas Regas. Oke. Kamu aja bingung gimana gue. Jadi tapi setelah syuting hari pertama, kedua dan selanjutnya, aku berpikir begini, kita ini semua kan at the service of direktornya. Jadi ya kita tuh semua menaruh kepercayaan kepada dia bahwa yang dia inginkan itu, yang dia minta dari kita adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Walaupun kadang kitanya sendiri tuh nggak tahu bahwa oh begini ya kayak. Jadi Slide 65. ganggu banget ya. Soalnya nggak ada prompter tapi ini. Maaf ya teman-teman. Jadi ya buat aku ngikutin aja dia maunya kayak apa, berapa lama kayak gitu. Jadi menaruh kepercayaan sepenuhnya dengan dia. Bahkan waktu diharuskan untuk membuat mantra-mantra, itu kan sama sekali nggak ada kata-katanya, nggak ada. Slide 64. Jadi gini, kita waktu itu masuk ke studio rekaman karena kan untuk kebutuhan syuting mantra-mantranya itu harus direkam dulu. Jadi sebenarnya pada saat itu Masiko atau Masiko ya, harusnya tuh datang ke studio untuk memberi tahu saya bagaimana misalnya Gerakan tarian, kebo. ya gerakan roh kebo gitu. Terus begitu
aku diutuskan untuk pokoknya yang Mbak lihat itu langsung dikeluarkan secara spontan. Nah, Mas Iko-nya nggak bisa datang. Akhirnya mau nggak mau ya Regas ini yang menari-nari di depanku. Amatir, Jadi ya begitulah. Jadi aku melihat dia loncat-loncat kayak kutu. Terus udah gitu kan terus udah gitu kamunya juga nggak ngasih tahu lagi. Iya. Kayak yang ngeliatnya agak ini serius nggak sih? Oh oke. Untung nggak ketawa kayaknya. Ya ketawa, tapi dalam hati kan acting. Terus udah gitu langsung masuk ke studio rekamannya dan semuanya itu dikeluarkan secara one take karena Mas Yenu juga dan kamu juga nggak mau kalau kita tuh diulang supaya mungkin ada ini dibenerin. Self correction gitu. Nggak mau. Jadi pokoknya one take itu semua begitu. Jadi itu yang aku harus belajar nangkep secepat mungkin dan sejujur mungkin untuk membuat satu roh dari satu roh ke roh-roh yang lain. Wah, tepuk tangan dong untuk Mbak Agun. Luar biasa Mbak Agun. Kita ke Maudy Ayunda. Yes. Laksmi. Mana tim Laksmi? Slide 67 please. Kita pengen tahu seorang Maudy Ayunda bagaimana merefleksikan ya terhadap karakter yang didapatkan yaitu di sini Laksmi. Silakan. Halo siang teman-teman. Ya. Senang sekali bisa ada di sini hari ini. Perjalanannya gimana ya? Jadi agak mirip sama Angga tadi ya, perasaannya pertama kali diceritain sama Regas, premisnya, karakternya, apa saja sih yang harus dilakukan. Itu jujur rasa utama yang keluar adalah rasa takut ya. Takut tapi bukan takut yang terus negatif, takut yang justru aku merasa terpanggil. Karena aku merasa ini adalah dunia yang sangat-sangat unik gitu yang digambarkan. Jadi world buildingnya sama Regas sangat-sangat menarik. Terus lalu karakter ini juga punya sisi sensitif atau fragility gitu ya dari masa lalunya, tapi di sisi lain harus menunjukkan physicality karena dia memang dirasuki beberapa roh hewan ini yang kalau teman-teman di sini bayangin belum terbayang sama sekali akan bentuknya seperti ini. Jadi waktu awal ngobrol sama Regas, jadi rohnya apa aja, terus diceritain ada kutu, itu bentuknya tarian, maksudnya pasti tonton kebayang ya kayak ada banyak sekali pertanyaan, tapi rasa takut itu, rasa ingin tahu itu yang akhirnya justru membuat aku merasa kayaknya aku terpanggil sama cerita ini dan terpanggil oleh karakter Laksmi. Mungkin itu ya. Jadi rasa takut yang menjadi rasa yakin justru. Wah, tepuk tangan dong teman-teman. Nanti kita akan ke Ciko dan juga ke Mas Indra Birowo, tapi kita berikan kesempatan dulu ke teman-teman media untuk bertanya di momen ini ke teman-teman cast dan filmmaker. Susah kan? Dia nggak ngerti di sini. Ketahanan mental. Ya. Kalau buat aku sama, aku kan nggak suka bangun pagi ya. Jadi tuh kita syutingnya di Gunung Kidul, walaupun jaraknya nggak terlalu jauh dari hotel, tapi kan lama banget ya. Itu kayak 1,5 jam untuk ke lokasi. Sampai di lokasi ya kita tuh ya berat ya, harus di make up, pakai baju dan otomatis hairstyle-nya juga yang untuk karakter kita kan. Jadi setelah itu tuh kayak aku tuh jadi kan ya rambutnya tuh pokoknya udah kayak reward banget. Tadi mau lana tau? Pas udah selesai satu hari syuting pulang ke rumah untuk yang pertama kali aku lakukan adalah mandi dan rambut karena jadi kan besok paginya kan harus bangun lebih subuh lagi ya. Jadi paling nggak tuh kita pernah sebelum itu lakuin. Kan banyak scene yang kayak misalnya kalau lemah terus kayak yang hujan yang terus kayak yang itu dia banget ya. Itu kan pasti untuk menjaga kesehatan rambut jadi ekstra ya. Udah dong spill hair treatment. Jadi kalau aku tuh percaya bahwa dengan apapun itu aku harus punya foundation rambut yang bersih bersama karena ujung-ujungnya kalau aku keset mau itu film ini atau film apapun kayak kita kalau aku sih sampai nggak disiksa aku udah tahu hari itu akan jatuh kah, akan kena lumpur kah, akan kena air dan lain-lainnya kah gitu. Jadi I just want my hair to be prepared supaya aku gak makanya sebenarnya I
ada sequence dan rangkaian Team Miracles ini. Jadi sekarang ada shampoo-nya, terus ada this is the best. Ada conditioner. Team Miracles supplement conditioner. Itu tuh harus loh sebenarnya tuh pakai shampoo harus pakai conditioner. Itu kan jodoh Iya. pakai shampoo. Tapi udah gitu, kalau aku sih setelah pas weekendan, pas kita itu lagi nggak syuting, biasanya maskeran. Maskeran itu berjam-jam, jadi tuh me time banget kan? Benar. Terus kayak sebelum di styling ada hair oilnya. Ya, Jadi biar gak rusak. Jadi udah punya sequence itu, aku kasih ke hair stylist itu, aku kasih ke asisten aku juga supaya nggak pernah miss. Makasih Mbak. Dan itu kakaknya nih pas waktu di Bukit Trans itu produk Fenty apa aja sih yang dibuat kesana rangkaiannya, terus ada ritual khusus ya sama sebelum pasangan? Ritualnya selalu sama. Aku ya memakai Pantene itu udah 17 tahun. Jadi sebagai brand ambassador udah 17 tahun. Sebelumnya aku tuh udah pakai Pantene sebenarnya. Jadi waktu aku ditawarin untuk jadi duta Pantene, ya iya kali ya, nggak mungkin lagi. Jadi buat aku tuh Pantene tuh sampai aku bawa ke salon. Ceritanya gitu loh, sampai sebegitunya. Ya karena buat aku tuh memang kalau udah ketemu dengan satu produk yang pas, walaupun kan variannya banyak, apapun kebutuhan kamu untuk rambut supaya kamu tidak rontok, rambut tidak lepek, dan untuk membuat rambut kuat, jadi ambillah dari situ karena formulanya itu udah pas banget gitu loh. Jadi buat apa sih yang kayak tadi aku bilang, kan ya keramas dengan terus begitu shampooan terus conditioner harus, terus begitu sebisa mungkin kayak seminggu sekali aku tuh harus maskeran. Ini tuh kayak udah Iya. udah. Iya, soalnya kalau enggak jadi malah bad mood. Iya. Keskip gitu, maskerannya keskip, nggak mau. Udah kayak rutinitas. Kalau aku sebenarnya kalau di luar syuting biasanya hari Minggu. Ya. Itu tuh udah jadi kayak seperti aku. Waktu kemarin syuting, nah untungnya tuh yang masker itu ada versi kecilnya. Iya, ada gampang. versi pouchnya. Jadi itu untuk dibawa gampang banget, dan itu yang spesial banget lah aku pakai selama syuting. Kak, udah cobain belum? Harus. Yang bilang laki lagi. Bilang. Izin pakai baby pakai juga nggak? Jadi kayak Hai Cosmobers atau apa gitu aku boleh. Mungkin kalian bisa perkenalkan lebih dulu kayak berperan sebagai siapa di Kelentara Cosmo Bay. Cosmobers. Oke. Kameranya di sini. Hai Cosmo Bay. Saya Anggun. Saya Maudia Yuda. Kamu berperan jadi apa? Aku berperan sebagai Nancy. Dan lanjut. Kalau aku jadi guru asli di film Para Prasu. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama ya. Oke. Chemistry kalian kan bagus banget ya. Aku juga udah nonton TGC-nya. So, pertama kali kesannya gimana sih ketemu satu sama lain, atau mungkin ada cerita sebelumnya sih? Jadi sebenarnya lucunya adalah di film ini kita tuh nggak ada satu scene bareng. Ada kayak ada satu scene yang ada Naomi, tapi aku nggak berinteraksi dengan dia. Ada yang bangun menyelamatkan aku karena dari Bayu agak salah Betul. cara merasukinya. Tapi kamu Ya malah kan? mempunggungi diri Iya betul. Jadi justru sebenarnya kalau di filmnya sendiri kita nggak terlalu banyak scene interaction, tapi kita banyak ngobrol. Kita banyak ngobrol di luar ya, di luar. Banyak ngobrol. Ada banyak obrolan-obrolan sangat memorable bagi aku dari Bangun, karena Bangun tuh orangnya very open, very chill, dan aku juga nggak nyangka waktu itu bahwa kita bisa cerita-cerita sedikit itu juga sih Mbak. Jadi itu berkesan. Terus malah abis itu pas kita syuting iklan Pantene jadinya udah chill udah banget. klop gitu. Terus kita malah ada si nari-narinya dan Iya, kita TikTok-TikTokan. Walaupun aku nggak punya TikTok. Aku punya anakku. Abis ini bikin mungkin kalian baru. Mungkin harus kan. Oke. Oke, next question. Ini juga bertujuan ke Pantene. Ada
cerita seru atau momen seru nggak sih terkait dengan penampilan rambut kalian yang beda banget pastinya di saat syuting dengan juga kalian sebagai seorang diva. Buat aku sih nggak terlalu berat karena aku tuh nggak peranku di film ini tidak seberat kayak physically ya perannya Laksmi, perannya Naomi. Karena dia tuh yang harus bermandi lumpur, yang itu buat aku tuh kayak aduh ini rambutnya tapi dengan adanya produk kantin yang kita sudah terbiasa jadi percayalah sampai belajar itu pasti terangsang. Benar. Kadang-kadang kalau lagi kepanasan, makanya ada scene yang aku bener-bener main lumpur, rambut aku dipenuhi lumpur gitu hari itu, terus gerakannya juga headbang yang ekstrim gitu ya. Nah setelah itu aku langsung membayangkan, aduh nggak sabar banget habis ini keramasan sama Kantin ya, nyium harum-harumnya Kantin, karena itu membantu aku punya resilience juga. Bentar lagi pulang dan Bener, tenang-tenang ketemu bersih-bersihan. gold aku ini. Oke, next question. Kamera ready is a must. Nah, boleh nggak sih dibagikan beauty secret penampilan kalian? Mungkin yang kayak agar tetap stunning, terutama untuk rambutnya selama syuting. Nah, sebenarnya ini sih kayak rangkaian Kantin Direkresi ini juara banget. Jadi kalau untuk setiap hari syuting itu pasti setiap harinya pas malamnya keramas dengan shampoo, dengan conditionernya. Yang favorit aku tuh yang varian built-in. It's basically like skincare for your hair ya. Jadi ini benar-benar bernutrisi banget dan bikin foundationalnya sehat. Terus kalau untuk special days kalau kita lagi off pakai apa? Masker. Pasti maskeran. Itu tuh penting banget soalnya kan ya seperti kita tahu dong, rambut itu kan mahkotanya perempuan. Jadi buat apa tuh me time-nya aku untuk membuat percaya diri adalah rambut itu harus selalu hot, harus selalu keren. Itulah dengan produk Ranting, dengan Pro Vitamin ya udah tahu sendiri lah. Kita tuh udah nggak mungkin nggak akan betul. Apalagi dengan biotin ini kan aku sukanya adalah kita diberi kekuatan gitu rambutnya. Yang tadinya biasanya kan kalau tergantung cuaca, apalagi banyak yang traveling, kadang tuh bikin rambut rontok kan. Ini sih yang bikin rambutnya kuat. Semenjak ini aku rambutnya coba deh. Mau pancuan pakai rambut tuh boleh. Gimana yang lo dapatkan dan pelajari setelah berproses di film ini, Ciko? Silakan. Halo teman-teman, terima kasih udah datang, teman-teman media udah nunggu, udah dengerin kita selama ini. Ini project kedua sama Regas, project pertama pada saat di direct tuh cukup beda sama sekarang. Tapi dia selalu punya cara unik sendiri ke setiap aktornya gitu. Bener-bener beda-beda. Cara Mas Aga cara Regas ke Angga beda, cara Regas ke aku beda, ke Mbak Anggun beda. Di project kedua ini Slide 78 Kasih dulu aja ya. Cik, buka aja Cik, buka Slide 78. dari awal baca tuh bacanya ngerti gitu, tapi nggak pernah bisa kebayang isi kepalanya Regas itu apa. Beneran nggak kebayang dia tuh mau bikin 3 dunia. Iya, dunianya tuh gini Cik, karakternya tuh gini, Berarti sebenarnya kamu bikin karakter ini tuh objektifnya buat apa? Buat healing Cik. Karena kan Pak Awit ini kan karakternya sangat support system banget. Yes. Support sistemnya Bayu. Betul. Iya, betul. Karena Ciko di real life adalah support system utamaku juga. Yes. Nggak, tapi iya. Oke, tapi jadi intinya sebenarnya experience-nya jadi joyful banget. Kenapa? Despite filmnya yang bungkusnya sangat besar ini, besar banget buat aku, produksinya besar banget. Iya. Tapi prosesnya sangat joyful. Kenapa? Jadi dekat sama semuanya yang ada di sini gitu. Kayaknya tuh kalau misalnya mau ceritain filmnya, aku tuh perasaannya lebih besar pengen ceritain hubungan kita semua pada saat di set. Beneran, kayak dari di mobil sama Angga. Aku kenal Angga sebelumnya dari istrinya. Dari jangan belum pacaran. dari jangan belum pacaran. Nah, terus jadi kenal lebih jauh, jadi tahu seberapa besar dedikasinya Angga terhadap apa yang dia lakukan. Yes. Sama Mbak Anggun ngobrol gimana humble-nya dia. Datang tuh saya udah tegang dia bakal gimana, ternyata dia malah banyak nanyanya. Bingung ya ditanya Anggun, ini gimana caranya? Gagap saya. Terus belum mau
aneh kalau hubungan sama Audi tuh kayak bingung dia tuh sebenarnya pilihannya tuh kadang-kadang kan ada manusia tuh jahat sama baik gitu. Kita mau nilainya jahat sama baik. Iya, iya. Nah, Maudi tuh baik apa baik banget? Sepakat. Bingung kan? baik banget. Jadi Udah was-was. Betul. Belum lagi Brian gitu ya. Yang kalau ngomong emang bule kalau kita dengar. Tapi kok pas di film ini kenapa berubah banget ya anak ya? Betul, Jago betul. banget sih. Keren Kayak anak-anak. teman-teman udah nonton gitu. Slide 75. Jadi lo sebagai aktor ikut senang terhadap proses pendewasaan karakter yang lo dapatkan di sini juga ya Cik. Bener, dapat hubungan baru gitu. Yes. Maksudnya kalau misalnya ditanya sekarang gimana Ciko pengalamannya di Para Prasuk, sangat amat menikmati, sangat amat menyenangkan buat aku. Dan siap terus bertualang bersama Regas. Let's go Mas Koling lagi. Let's go. Tepuk tangan sama Ciko Kurniawan, thank you. Modi boleh dijawab tadi pertanyaan Mas Teguh, ada alasan khusus nggak kenapa Modi mengambil proyek ini? Secara singkat mungkin mau silakan. Slide 9.